Halo semuanya, kembali bersama aku di kuliah BK 10 menit bersama Namira. Hari ini aku mau cerita tentang apa sih bimbingan dan konseling itu. Nah, kalau kalian mahasiswa BK, guru BK, atau mungkin calon mahasiswa BK, kalian wajib nonton video ini sampai habis, oke? Nah, bimbingan secara bahasa itu awalnya berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu guidance, yang artinya adalah membimbing atau mengarahkan. Nah, pengertian bimbingan itu sendiri sebenarnya ada banyak banget dari para ahli yang menjelaskan arti dari bimbingan itu sendiri ya. Tetapi mungkin kalau bisa kita bahasakan lebih mudahnya atau lebih simpelnya, bimbingan itu ya upaya pemberian bantuan dari guru BK atau dari konselor kepada individu atau siswa atau sekelompok individu agar individu tersebut bisa mengenali dirinya, bisa mengetahui kemampuan dan kelemahan yang ada pada dirinya, sehingga setelah ia mengetahui itu, ia dapat mengembangkan potensi-potensi pada dirinya dan bisa melakukan kegiatan sehari-harinya secara optimal. Dan yang mana tujuan akhirnya itu adalah kebahagiaan yang hakiki. Nah, kemudian karena ini proses bantuan, tidak semua jenis bantuan itu menjadi bimbingan. Jadi bimbingan itu tetap harus ada terencana dan terukur sehingga bisa disebut bimbingan. Nah, kalau konseling itu apa dong Kak Namira? Jadi, konseling itu awalnya disebut penyuluhan. Makanya dahulu itu disebut bimbingan dan penyuluhan atau kalau dulu dikenalnya guru BP. Nah, tapi beberapa ahli itu nggak sepakat sama istilah penyuluhan, karena penyuluhan ini tuh lebih identik dengan pemberian informasi dan kesannya itu masih terlalu umum gitu loh. Misalnya nih, kalau penyuluhan itu sering dipakai di pertanian, perikanan, atau mungkin di kayak keluarga berencana dan sebagainya. Istilahnya penyuluhan ini tuh kayak berbagai sektor itu masih digunakan. Sedangkan proses konseling ini sendiri itu tidak sama dengan proses-proses itu semua gitu, karena konseling itu ada teknik khususnya, ada pendekatan, ada terapi dan sebagainya yang nggak bisa disamakan dengan penyuluhan. Akhirnya digantilah nama penyuluhan ini menjadi konseling dan sekarang masih menjadi bimbingan dan konseling. Nah, konseling itu sendiri kalau kita bahasakan lebih mudah, konseling itu adalah upaya pemberian bantuan dari konselor atau guru BK kepada individu atau sekelompok individu dalam memberdayakan potensi-potensi yang dimiliki oleh individu itu agar mereka dapat mengatasi permasalahan yang dialami, sehingga tujuan untuk mengatasi permasalahan itu bisa tercapai dari potensi mereka, sehingga masalahnya itu bisa terselesaikan secara mandiri oleh si konseli atau individu. Nah, kalau kita lihat dari dua arti tadi, sepertinya mirip nih Kana Merah. Apa sih beda bimbingan dan konseling? Nah, oke. Jadi, perbedaannya itu terletak dari jenis layanannya, yang nantinya juga aku akan bikin video tentang itu. Nah, kalau bimbingan itu lebih ke arah pencegahan. Jadi, yang diberikan itu biasanya adalah layanan-layanan informasi. Jadi, kita memberikan informasi, memberikan psikoedukasi kepada individu atau mungkin ya biasanya lebih banyak orang ya, kayak ada layanan bimbingan kelas, bimbingan kelompok, dan sebagainya. Nah, terus kalau konseling itu ya layanan pemberian bantuan untuk mengatasi permasalahan dan sifatnya itu lebih rahasia dibandingkan bimbingan tadi. Kalau bimbingan itu kan bisa kayak bimbingan kelas kan, jadi kayak kita ngasih layanan informasi ke satu kelas. Sedangkan kalau konseling itu meskipun ada konseling kelompok tapi jumlahnya itu dibatasin. Karena apa? Karena masalah yang diceritakan itu biasanya masalah pribadi dan harus bersifat rahasia, baik antara si konselornya ataupun si konselinya.
Sehingga itulah yang membuat berbeda dibandingkan penyuluhan, karena konseling ini tuh sendiri adalah lebih ke arah terapi. Bagaimana si individu tersebut bisa mengatasi masalah pribadinya. Nah, jadi itu ya arti dari bimbingan dan konseling yang udah aku bahasakan secara lebih mudah. Nah, untuk kalian yang udah pernah belajar bimbingan dan konseling nih, menurut kalian apa sih arti bimbingan dan konseling itu? Yuk, komen di bawah ya. Dan kalau kalian rasa video ini bermanfaat, yuk jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe. Makasih ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.